Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Ilmi dengan NIM 2119162. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sifat-sifat Allah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Yang kelima, peserta didik mampu menyebutkan sifat jaiz bagi Allah. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah ada 20. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah ada 1. Untuk yang pertama yaitu sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah. Nah, sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini itu makhluk, maka sifat ini terbatas. Kemudian yang keempat, sifat maknawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika tidak bersifat demikian. Adapun nama-nama sifat wajib bagi Allah, yang pertama sifat nafsiyah, yaitu wujud artinya ada. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu qidam artinya terdahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan makhluk, qiyamuhu bi nafsihi artinya berdiri sendiri, dan wahdaniyah artinya esa. Yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu kudrat artinya kuasa, iradat artinya berkehendak, ilmun artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, dan kalam artinya berfirman. Yang keempat, sifat maknawiyah, yaitu qadiran artinya maha kuasa, muridan artinya maha berkehendak, aliman artinya maha mengetahui, hayyan artinya maha hidup, sami'an artinya maha mendengar, basiran artinya maha melihat, dan mutakaliman artinya maha berfirman. Yang kedua yaitu sifat mustahil bagi Allah. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai sang pencipta alam semesta. Adapun nama-nama sifat mustahil bagi Allah, yaitu Adam artinya tidak ada, hudus artinya baru, fana artinya rusak, mumasalatul hawadisi artinya semisal makhluknya, ihtiyajulil ghairihi artinya membutuhkan orang lain, ta'addud artinya berbilang, ajzun artinya lemah, karohah artinya terpaksa, jahlun artinya butuh, mautun artinya mati, sam'un artinya tuli, umyun artinya buta, hukmun artinya bisu, ajizan artinya yang lemah, mukrohan artinya yang terpaksa, jahilan artinya yang bodoh, mayitan artinya yang mati, asomu artinya yang tuli, a'ma artinya yang buta, abkam artinya yang bisu. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz bagi Allah ialah
kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan kehendak yang mutlak. Nah, sifat jaiz Allah ini ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya, memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Bukti kebenaran atau dalil sifat jaiz bagi Allah. Yang pertama, kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 68, yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan atau dengan Dia. Bukti yang kedua yaitu kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Kebebasan Allah dalam mengatur semua makhluk telah ditegaskan dalam firman-Nya, yang sekaligus tuntunan doa bagi kita. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, seperti sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Yang pertama, percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya, adalah Maha Azali, yaitu yang sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain diri Dia sendiri. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti akan binasa, rusak, dan musnah, kecuali zat Allah yang kekal tidak mengalami perubahan. Yang keempat, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Yang kelima, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Tuhan dengan Tuhan yang lain. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.